Ini kalimat, kata-kata yang sering kalian sampaikan untuk dirimu sendiri. Kalau kalian benci aku dengan diriku, itu kemungkinan self-hatred. Kenapa sih orang itu bisa membenci dirinya? Biasanya yang pertama karena overgeneralization. Overgeneralization itu ya peristiwa 1-2 atau bagian dari hidupmu 1-2 kamu anggap mewakili keseluruhan. Itu namanya overgeneralization. Itu namanya over. Sumber kebencian sering karena overgeneralization ini. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Malam hari ini temanya kebencian. Tapi kebencian bukan kebencian secara umum ya, ketika kita membenci yang di luar diri. Nah, malam hari ini kebencian yang khas. Masih ada hubungannya dengan jiwa dan kepribadian kita. Jadi istilahnya kalau dalam dunia psikologis self-hatred atau self-hate. Benci pada diri sendiri. Ini yang seperti ini kelihatannya belakangan banyak. Apalagi anak-anak muda. Banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang galau, kecewa dengan dirinya sendiri. Benci dengan dirinya sendiri. Banyak yang sudut pandangnya tentang dirinya sendiri selalu negatif. Nah, malam hari ini kita obrak-abrik itu ya. Seperti apa sih mentalitas yang benci diri ini? Baik, bismillah. Kita mulai saja biar tidak panjang-panjang pengantarnya. Ini melanjutkan kemarin. Ada quotes menarik. Self-hatred is worse than loneliness. Kebencian pada diri sendiri itu lebih buruk daripada kesepian. Kalau masih kesepian saja mending. Tapi kalau sudah benci dengan diri sendiri, wong diri sendiri kita itu kan kendaraan kita, wadah kita. Kok kita benci? Itu katanya John Irving, itu lebih buruk daripada sekedar orang yang kesepian. Kemarin kan kita definisikan kesepian itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu pun masih mending daripada orang yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Wong benci dengan orang lain yang di luar diri saja efeknya besar untuk hidup kita, apalagi benci dengan diri kita sendiri. Ya sebabnya nanti banyak. Tapi yang jelas ini yang harus kita waspadai. Ini membuat hidup tidak bahagia, membuat orang tidak bersyukur, membuat pokoknya kita kecewa dengan hidup kita. Baik, yo biasanya orang seperti ini, orang yang membenci dirinya itu yo sulit tersenyum, sumpek hidupnya.
antara ideal yang dia impikan dengan kenyataan dirinya itu berjarak. Mungkin kalian ingin jadi ini, jadi itu, tapi kok kenyataannya masih gini-gini saja. Itu kalian gelisah. Mungkin pernah saya ceritakan ya, beberapa kali ada teman yang rajin ikut ngaji itu gelisah karena ilmunya sekarang banyak, ngerti macam-macam yang ideal-ideal, tapi dirinya tidak berubah. Pak, saya itu ikut ngaji sudah puluhan bahkan mungkin ratusan sesi. Saya generasi awal ngaji, Pak. Tapi kok saya gini-gini aja ya, Pak. Nggak ngefek ya, Pak. Ya kalau pas wayahe ngaji sih rasanya pengen tobat-tobat, pengen wosil. Tapi kok ya begitu keluar dari masjid ya balik asalin. Nah. Gimana sih Pak saya itu, Pak? Saya benci dengan diri saya, self-hatred. Benci dengan dirinya, merasa tidak berkembang. Ya biasanya kayak gitu kan, terus tak jawab untuk membesarkan hatinya saja bahwa enggak, sampean itu sudah berkembang lebih baik dibandingkan dulu. Dulu males ngaji, sekarang rajin ngaji. Itu kan sudah naik kelas sedikit. Dulu ngaji enggak paham-paham. Buktinya apa? Dulu enggak paham, dulu enggak gelisah. Orang tidak paham itu kan tidak bisa gelisah, wong tidak paham. Kegelisahannya ya hanya ketidakpahaman itu. Kebencianmu pada dirimu kan begitu kamu paham terus sadar, oh ternyata standarku masih di level bawah ya, ternyata ilmuku tidak ada yang hidup selama ini. Itu kamu lumayan sebenarnya sudah naik kelas itu. Jadi bahwa masih belum bisa dihidupkan semuanya ya wajar. Wong segalanya butuh proses. Pelan-pelan. Nah, ini yang sering digelisahkan teman-teman muda. Antara ideal yang ada di kepalanya dengan kenyataan yang dihadapinya tidak sama. Kalau itu tentang dirinya, terus dia jadi benci dengan dirinya. Aku itu loh, wong cuma tidak punya duit aja kok jadi segelisah ini. Padahal katanya kemarin zuhud, katanya kemarin uzlah. Wah, kayak apa tuh aku itu? Nah, itu kita idealmu berjarak dengan kenyataan dirimu. Kayak wong kemarin sudah janji ndak banyak-banyak lagi buka medsos, tapi kok yo gatel pengen buka medsos. Begitu kamu buka terus nyesel sendiri, terus kamu marahi sendiri dirimu. Ini self-hatred. Baik, nanti kita lihat ya. Dunia self-hatred, kebencian pada diri ini mungkin kelihatannya sepele. Tapi kalau tambah lama, tambah kronis, apalagi terus jadi akut, bisa membahayakan dirimu. Tambah benci itu ya tambah merusak hidupmu. Yang jelas orang yang benci dirinya merasa dirinya rendah. Low self-esteem. Kebanggaan dirinya anjlok sudah. Dia jadi tidak pede. Mau apa-apa, wah nanti kalau keliru wong saya itu, kalau begini-begini tidak bisa. Mau ini, mau itu terhalang. Itu namanya low self-esteem. Kebanggaan dirinya rendah. Yang kedua, self-deprecation. Self-deprecation itu mengecil-ngecilkan dirinya. Sebenarnya bisa sih ngaji dikit-dikit, tapi halah kemampuan ngaji saya itu rendah, Pak. Sebenarnya sudah bisa sih ngomong di depan umum sedikit-sedikit, kamu merasa, halah enggak ada apa-apanya, Pak. Jadi kamu punya kemampuan mungkin, punya keahlian, mungkin punya keistimewaan 1-2, tapi kamu anggap dirimu itu tidak ada apa-apanya. Jadi kamu merasa pokoknya kecil saja, kamu merasa tidak pantas saja, kamu merasa tidak layak saja, itu self-deprecation. Jadi kamu degradasi sendiri dirimu, kamu rendahkan sendiri dirimu. Orang yang seperti ini nanti bisa self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri. Harusnya bisa jadi juara sih, kamu kecil-kecilkan sendiri dirimu, akhirnya nggak jadi juara kamu. Harusnya kamu sudah pinter jadi ahli pidato, tapi ya karena kamu jarang tampil, akhirnya ya sampai hari ini nggak berkembang.
Yang mensabotase dirimu siapa? Dirimu sendiri. Nanti kita bahas agak panjang ini, self sabotage ini. Bagaimana kita mensabotase diri kita sendiri. Hati-hati kalau sampai level self harm, menyakiti diri. Biasanya kalau sudah menyakiti diri ini ya levelnya sudah agak depresi. Jadi, nekat sudah, Mas jangan banyak makan itu nanti sakit sampean darah tinggi loh, ndak apa-apa mati yo ben aku biasanya wis mulai. Iki rotok gawat kalau sudah begitu. Jadi salah ya sudah, rusak ya ben, hancur-hancurlah sekalian. Itu biasanya kalau sedang patah hati begitu. Jadi self harm, menyakiti dirinya sendiri. Ini atmosfernya. Dunia kebencian terhadap diri itu ternyata ya bersinggungan dengan harga diri, nilai diri, sabotase diri, dan juga menyakiti diri sendiri. Ayo ya, kita mulai malam hari ini latihan. Karena model self-hate ini yang seperti saya sebut tadi adalah ciri orang yang hidupnya tidak bahagia. Tidak mungkin dia bersyukur, orang merasa hidupnya berat, dan jadi beban, baik bagi dirinya maupun lingkungan sekelilingnya. Kita lanjutkan. Nanti sebelum filosofinya, kita lihat ciri-cirinya dulu. Ini dulu pernah kita bahas sekilas ketika kita membahas self-love, cinta diri. Malam hari ini lawannya, self-hatred. Orang yang benci diri itu punya beberapa ciri khusus. Yang pertama, selalu melihat negatifnya dirinya. Pokoknya diriku itu apalah, wis pokoknya. Sudah tidak ada nilainya. Padahal ada pinternya loh diri ini, tapi kamu lihat wajah saya itu jelek, sing ditonton itu terus. Padahal kamu geser sedikit loh, di balik wajahmu ada otak yang cerdas loh. Kamu tidak bangga, kamu kok sibuk dengan wajah saja. Padahal mungkin wajahmu hanya sempurna sih, cuma ada jerawatnya saja 3 atau 4 itu. Tapi kamu sibuk lihat jerawat itu saja. Lupa banyak nikmatnya Allah yang lain loh di sekujur tubuhmu. Tapi kamu hanya lihat itu. Hidupmu perfect, sempurna. Kurangnya cuma 1, belum punya pasangan, itu saja. Tapi itu kamu koyo-koyo wis arep mlebu neraka itu. Waduh, beratnya hidupku. Cuma itu saja. Jadi selalu melihat negatifnya diri. Itu ciri-ciri self-hatred. Yang kedua, biasanya terus membandingkan diri dengan yang lain, melihat di yang lain sisi positifnya, yang dalam dirimu sisi negatifnya. Sehingga terus muncul iri atau muncul dengki. Enak ya temanku itu males kuliah tapi nilainya bagus-bagus. Kamu bandingkan, saya juga males sebenarnya tapi nilaiku kok jelek ya misalnya. Kamu bandingkan dirimu dengan teman. Hidup selalu dalam perbandingan. Orang Jawa punya pepatah urip itu wang sinawang, saling melihat. Kita selalu saja melihat yang lain lebih dari kita. IP-mu paling tinggi tapi lihat temanmu, enak ya teman-teman itu bisa ngobrol asik, bisa hidup santai, saya kok enggak bisa ya. Nah, ini golongannya self-hatred. Kamu banding-bandingkan terus. Jadi, ojo dibanding-banding ke. Kama kola. Lagu dangdut. Baik. Yang ketiga, tidak percaya diri. Tidak pede. Jadi kamu merasa tidak bisa apa-apa, padahal banyak kebisaanmu. Pokoknya bahasa sederhananya minder. Disuruh apa-apa minder, padahal bisa.
Sehingga kadang-kadang ya ketika ketemu momennya yang kamu harus menunjukkan kemampuanmu, akhirnya kamu gugup. Jadinya tidak maksimal. Begitu tidak maksimal, kamu lihat dirimu tambah rendah lagi. Tiba-tiba disuruh ngaji di depan orang banyak. Padahal kamu bisa kok ngaji, itu sudah lancar. Tapi begitu karena kamu minder, akhirnya tidak maksimal. Keluarnya sering salah diingetin orang, terus kamu tambah drop, tambah minder. Ini hatred mindset, self-hatred mindset. Karena kamu tidak percaya diri, akhirnya kamu tidak maksimal. Ketika kamu tidak maksimal, hasilnya tidak bagus. Ketika hasilnya tidak bagus, kamu tambah benci dirimu sendiri. Oke. Padahal kamu jago loh, padahal kamu hebat loh. Misalnya kamu nembak orang lain, nembak pasanganmu mesti langsung diterima. Tapi karena kamu tidak pede, nembaknya ragu-ragu. Akhirnya ditolak, kamu terus tambah tidak pede lagi. Nah, ini self-hatred, siklusnya. Yang keempat, ciri bahwa teman-teman benci dengan diri sendiri apa? Sulit menerima pujian. Wong orang itu sudah jelas-jelas muji kita loh, tapi kita merasa Anda itu mesti basa-basi saja. Ini mesti yo karena teman sendiri sih yo, ngomongnya mesti ngono. Coba di belakang ngomongnya mesti beda. Kita sulit dipuji, jadi dipuji orang kalau kita merengut saja, dipuji orang kita mencucu saja. Kok ndak seneng dipuji orang? Itu paling basa-basi Pak. Itu ndak serius mesti. Ini self-hatred. Padahal mungkin orangnya tulus. Melihat kita mampu terus dia puji. Seandainya toh dia basa-basi, kita kan bisa membaca itu berarti dia menghargaiku, tidak ingin menyakitiku. Di titik itu pun kita kan tidak harus drop, tidak harus anti dengan pujian. Bahwa pujian itu membuat orang terlena, tapi kan kita menolaknya kan tidak harus segitunya. Jangan kok dipuji, wah hari ini kok ganteng sekali mas. Kamu basa-basi ya, kok ngomong yang enak saja, yang lain ya enggak. Ya diterima saja. Jadi sulit menerima pujian. Kemudian merasa bahwa orang-orang itu mesti melihatku semua dan secara negatif. Jadi kalau pas jalan misalnya ada orang nongkrong pinggir jalan, ini lihat aku, mesti lihat aku nih. Bajuku ada yang salah enggak? Terus rambutku ada yang keliru enggak? Pokoknya aku kelihatan pucet enggak? Kamu bingung, merasa orang itu matanya lihat kamu semua. Dan kamu terus merasa kecil, merasa salah apa ya aku? Kurang apa ya aku? Itu salah. Padahal orang di pinggir jalan itu kan ya biasa kan ada orang lewat ya dilihat, tapi ya enggak segitunya kok. Wah mesti perhatian enggak begitu. Ya kayak kalian nongkrong, misalnya kalian yang di pinggir jalan, ada orang lewat kan biasa saja. Ada temanmu lewat ya biasa saja. Tapi yang lewat merasa nonton aku ya mesti. Ngomong jelek ngerasani ya mesti. Kira kamu gitu, curigamu. Jadi pokoknya kamu anggap orang lain itu enggak suka kamu semuanya. Ini self-hatred. Jadi kamu memberi dirimu beban yang sangat berat. Tadi dipuji merasa tidak nyaman, apalagi dikritik. Habis sudah. Kalau ada yang kritik itu langit runtuh sudah bagi orang ini. Padahal mungkin kritiknya simpel saja. Mas itu di mulutnya ada nasinya loh. Kamu malunya kayak habis melakukan apa? Biasa saja, ya kritik kecil saja. Sederhana saja. Mungkin kadang-kadang ya kritiknya penting. Tapi kan orang yang self-hatred ini begitu dikritik, ya dia merasa bahwa dia hidupnya sudah rendah, hidupnya sudah kotor, hidupnya sudah kacau, hidupnya sudah tidak di rel yang seharusnya. Jadi ini berarti kalau teman-teman sering begini ya coba dicek, jangan-jangan ada gejala self-hatred tadi. Jadi kita terlalu benci dengan diri kita, jadi kita waspada dengan diri kita sendiri. Begitu ada orang kritik kita merasa wah ini aku jelek ini. Padahal mungkin kritiknya itu hanya bagian tertentu dari diri kita. Mungkin baju kita, mungkin kritik
potongan rambut kita atau ngeritik wajah kita yang pucat karena jarang tidur, tapi kita merasa diserang semua aspek diri kita. Nah, tentang kritik ini ya memang butuh ketahanan mental sendiri. Tidak sembarangan orang senang dikritik. Tapi orang yang hatinya luas dan terbuka biasanya lebih mudah menerima kritik secara positif. Tapi orang-orang yang self-hatred ini, yang benci dirinya itu biasanya panik kalau dikritik. Kalau teman-teman kok misalnya posting apa di medsos, terus dikritik orang, kok teman-teman langsung panik? Itu jangan-jangan ada gejala ini. Padahal ya biasa saja orang, apalagi di medsos. Kadang di medsos itu yang ngeritiknya iseng saja. Ini kok isinya muji-muji semuanya, tak tambahi kritikan yang misuh-misuh lah sekali-sekali. Padahal itu iseng saja dan kamu nanggapinnya serius. Kamu tidak bisa tidur gara-gara satu komen itu, padahal 100 komen positif. Hanya satu komen yang negatif, kamu terus tidak bisa tidur. Wah, ini harus diperbaiki lagi, ini harus diubah. Akhirnya kamu ubah. Dan terbalik akhirnya, yang muji satu, yang 100 tidak suka. Gara-gara kamu mudah panik. Nah, itu jangan-jangan kita agak self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri sehingga salah kecil satu saja kita anggap salah banyak yang besar. Kemudian ada lagi anggapan bahwa aku tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau dekat dengan orang lain, jangan-jangan orang lain susah karena aku. Aku tidak betah dekat dengan orang lain. Nah, ini cara berpikir seperti ini ya, kemungkinan ada gejala self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri, kita menilai diri kita terlalu rendah. Ini mirip minggu lalu ketika orang agak antisosial. Kalau bergaul, adaptasinya lama. Dia menganggap dirinya susah nyambung dengan orang lain. Ini self-hatred mindset. Bahkan sampai yang terakhir, tidak berani bermimpi macam-macam. Tidak berani bercita-cita tinggi. Cita-citanya apa mas besok kalau sudah lulus kuliah? Tidak tahu saya apa ya saya bisa, apa ya saya mampu, apa ya saya... Ya, kalian kalau jawabannya begini ada gejala self-hatred. Kalian tidak percaya diri bahwa kalian bisa. Sudah lulus sampai semester 6, sekarang bisa apa? Tidak bisa apa-apa saya itu pak, tidak tahu ini. Itu rada minder gitu, jangan-jangan kalian benci dengan dirimu sendiri di kadar tertentu. Padahal ya kamu bisa, ya sedikit-sedikit saya bisa lah Pak filsafat, meskipun tidak terlalu dalam, tapi ya ngerti lah saya. Nah itu masih mending, tapi kan banyak orang, saya tidak tahu mungkin ada efek dari gaya orang timur yang lebih suka tawaduk. Jadi gayamu kayak tawaduk padahal sebenarnya minder. Jadi tidak percaya diri. Nah, ini coba kalian renungi ya. Ini ciri-cirinya saja biar lebih paham pengantar untuk self-hatred mindset. Coba perhatikan lebih luas. Ini kalimat, kata-kata yang sering kalian sampaikan untuk dirimu sendiri. Kalau kalian benci aku dengan diriku, itu kemungkinan self-hatred. Aku itu loh sudah niat poso Senin Kemis, kok ya setiap kali hari Senin pura-pura lupa sarapan itu loh. Benci aku dengan diriku. Sudah niat sholat tahajud mau tak istiqomai, sudah niat mau rajin sedekah, sudah niat baikku banyak kok tidak ada yang jalan. Benci aku dengan diriku. Nah, sudah niat mau banyak baca, belakangan ini banyak belajar kok tidak jadi. Buka HP niatnya mau ngaji kok ya jadi tiktokan misalnya. Wah, benci aku dengan diriku. Nah, ya kalau banyak-banyak itu ya bisa bikin self-hatred mindset tadi. Jadi, lama-lama kalian tidak sadar yang paling kalian benci di dunia ini ternyata dirimu sendiri.
Saking seringnya kamu membenci dirimu yang tidak cocok dengan ideal yang kalian tetapkan. Atau yang nomor 2 itu. Ini sering dikatakan orang yang baru putus cinta. Aku tidak membencimu karena engkau tidak cinta padaku, tapi aku membenci diriku yang masih saja mencintaimu. Itu kan, ini kalimatnya orang yang baru diputus kan banyak yang seperti ini. Ya, engkau tidak mencintaiku hakmu, tapi kok aku tidak bisa ya. Ini kan gaya stoik kan gini. Aku tidak bisa benci kamu yang tidak cinta lagi padaku karena itu di luar kontrolku. Tapi kok aku tidak bisa ngontrol hatiku biar menghilangkan cintaku padamu. Benci aku pada diriku ini. Kalimat ini menunjukkan self-hatred tadi. Jadi pokoknya aku itu jelek karena tidak bisa menghilangkan cinta padamu. Atau lebih netral, tadi kan untuk cinta misalnya, aku benci orang yang mengingkari janji. Misalnya ada temanmu utang atau temanmu pinjam apa, tidak kembali-kembali atau mengingkari janji. Namun aku lebih benci diriku yang mudah sekali dibohongi. Itu kan sering kita bikin ini. Mungkin muncul karena kita minder, kita takut, kita tidak berani mengekspresikan diri, bilang terang-terangan, aku tidak suka kamu bohong padaku. Tidak berani bilang gitu, cuma bilangnya, aku tidak suka dibohongi, tapi aku lebih tidak suka lagi diriku yang mudah sekali dibohongi. Nah, gaya-gaya kayak gini kan sering kita pakai dalam pergaulan. Selalu menyalahkan diri sendiri. Bukan salah siapa-siapa, ini salahku semua. Selalu yang disalahkan dirinya, padahal jelas-jelas temennya yang salah. Sandalmu dibawa lari, tidak kembali. Bukumu dipinjem, tidak kembali. Memang salahku. Kok yo tak pinjemin saja. Kok sing salah dirimu? Yang salah temenmu, pinjem tidak dikembalikan. Yang disalahkan dirimu. Ini kalau tidak hati-hati terakumulasi jadi self-hatred. Kamu memandang dirimu sangat kecil. Ada lagi yang bilang misalnya, tidak ada lagi orang yang peduli padaku. Nah, ini juga self-hatred. 2 yang terakhir ini agak tricky maknanya, tapi kalau tidak hati-hati juga jatuhnya bisa self-hatred. Aku kan bukan orang penting. Tidak ada aku toh ya semuanya jalan. Aku tidak hadir juga tidak apa-apa kok, yang lain banyak yang bisa kok. Ini harus hati-hati. Jadi bisa saja jatuhnya mengecilkan diri sendiri. Siapalah aku. Misalnya kalian mau ngaji ini, saya tidak datang juga sudah banyak yang datang kok. Dan juga tidak ada yang peduli saya yang datang apa enggak. Loh, bahwa kamu tidak bisa datang tidak apa-apa, tapi tidak usah pakai kalimat yang mengecilkan dirimu. Ngapain? Mbok ya sekali-sekali agak pede, kalau saya nggak datang tidak rame ngajinya. Karena yang biasa rame aku, yang lain tawaduk semua misalnya. Nah, ini biasa saja berpikir, tidak harus sambil mengecilkan dirimu. Ya wajarlah sekali-sekali kamu tidak hadir ngaji misalnya. Tapi tidak harus dengan mikir, aku tidak datang pun acara tetap lancar kok. Tidak ada aku pun jalan kok. Tidak. Jadi pakai diksi yang lebih positif saja. Atau yang terakhir itu hati-hati juga, itu agak trik itu maksudnya maknanya benar. Tapi kalau kita maknai sebagai mengecilkan diri, ya bisa melahirkan self-hatred tadi. Misalnya, kalau ada orang menghinamu, sadarilah bahwa sebenarnya hinaan itu tidak berarti. Dia hanya tahu sedikit tentangmu. Engkau yang lebih tahu betapa lebih banyak kejelekanmu. Hanya saja aibmu ditutupi oleh Allah. Kan begitu banyak. Ini bagus kalimat ini, kesadaran betapa Allah itu sayang dengan kita, menutupi aib-aib kita. Tapi kalau dimaknai sebagai mengecilkan diri, bahwa aku itu jelek, aku itu jahat, aku itu buruknya luar biasa, ini nanti bisa melahirkan self-hatred. Orang yang tidak bersyukur.
Jadi ini kan kalimat yang sehari-hari sering kita pakai. Yang kita tidak sadar membentuk kepribadian benci diri. Ya orang yang membenci dirinya ya tentu saja sulit berkembang, sulit maju, sulit mencapai sesuatu. Wong dia tidak percaya dengan dirinya. Menganggap dirinya tidak kapabel, tidak mampu, layak dibenci. Maka ayo latihan pelan-pelan untuk tidak mudah jatuh pada self-hatred. Benci pada diri sendiri. Apalagi banyak prinsip-prinsip yang kalau salah memaknai bisa jatuh negativitas. Misalnya quotes ini. Kalau engkau mempercayai, engkau akan terbunuh. Trust gets you killed. Kalau engkau mencintai, engkau akan tersakiti. Kalau engkau apa adanya, engkau akan dibenci. Oh, ini quotes ini mungkin kadang-kadang kita pakai. Jangan mencintai, nanti kamu tersakiti loh. Kamu hidupmu jangan apa adanya, nanti kamu dibenci orang. Jangan banyak percaya, nanti kamu dikhianati loh. Ini kan kalimat-kalimat yang membuat kita mundur, membuat kita takut maju. Jadi akhirnya ya kita hidupnya defensif. Padahal kan hidup yang defensif itu kan tidak enak. Kayak sepak bola itu kan kalau bertahan saja kan kita nontonnya tidak enak. Sepak bola kok parkir bis, kan kita sering begitu. Maka hidupmu ya jangan parkir bis. Jadi kamu takut ngomong karena khawatir salah. Kamu takut maju karena khawatir jatuh. Kamu takut mencintai karena khawatir disakiti. Kamu takut mengekspresikan diri karena khawatir dibenci. Akhirnya kamu tidak ngapa-ngapain. Jadi ya tidak apa-apa sih kamu mengekspresikan diri. Kalau salah kan nanti ada yang ngingetin. Yang buruk itu kalau sudah diingetin bahwa kamu salah, tidak mau memperbaiki. Ini baru buruk. Tapi jangan tidak ngapa-ngapain. Kalau kamu tidak ngapa-ngapain, tidak ada perbaikan dalam hidup kita. Bagaimana orang bisa ngontrol apakah ungkapan diri kita itu baik atau buruk kalau kita tidak mengungkapkan diri. Jadi maka pertama-tama ayo menata hidup kita, ayo kita cintai diri kita. Tidak mungkin seperti di self-love dulu, tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita tidak bisa mencintai diri kita. Itu teori dasarnya itu. Oke, kita mulai. Saya awali dari perspektif yang agak unik ya, agak berbeda. Tadi agak negatif, tapi ini ada pandangan yang unik. Ada tokoh namanya Laura House. Dia mengklaim dirinya sebagai self-hate coach. Jadi dia nuntun orang, ayo benci dirimu. Tapi cara berpikir dia menarik. Kata dia begini, secara naluriah, kalau bahasa agamanya fitrah, tapi fitrah yang negatif. Kalau seperti Al-Quran itu kan juga banyak menyebut ada beberapa ciri dasar manusia yang negatif. Misalnya, khuliqo halu'a, manusia itu tukang mengeluh. Manusia itu zoluman jahula, sangat zolim dan sangat bodoh. Ini kan penciri negatifnya manusia. Nah, kata tokoh ini, benci diri itu juga salah satu penciri negatif. Manusia itu secara alamiah dalam dirinya pasti punya keraguan, punya ketakutan, dan punya kebencian-kebencian. Dan jangan dikira ini simpel. Inilah nanti yang melahirkan banyak sekali bisnis-bisnis, banyak sekali proyek-proyek, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin biayanya miliaran, triliunan. Mungkin ada lokakarya, workshop, sekolah, guru, psikiater, psikolog. Ini kan beredar untuk ngurusi keraguan kita, ketakutan kita, kebencian kita.
Kata Laura House, tapi sudah dilatih sedemikian rupa, kayak kalian malam hari ini belajar tentang self-hate, benci diri, kok tetap saja Pak, nanti kalau setelah kembali dari sini ya tetap minder, ya tetap apa-apanya ya tetap. Karena memang faktanya begitu. Suara itu tidak bisa kita bantah karena memang ya benarnya memang begitu. Benarnya memang begitu. Itu diri kita itu memang banyak keraguan, banyak kebingungan, banyak ketakutan. Maka kata orang ini, daripada menyangkal, sudahlah, kamu terima saja bahwa aku ini memang punya gejala membenci diri. Punya kecenderungan ke sana. Dan kata dia, gampang kok kalau kita ingin membenci diri kita itu. Misalnya kata dia, coba kalau lagi nganggur, kamu daftarilah orang yang lebih baik dari dirimu. Mestinya bukumu tidak muat itu sudah. Dalam berbagai aspek. Orang yang lebih cakep dari diriku. Ini mesti banyak. Kalau ini paling banyak mungkin. Orang yang lebih pinter dari diriku. Ini mesti banyak. Loh, kalian bikin daftar itu kan langsung, iya, alah apa sih aku ini dibandingkan mereka. Jadi ini cara beliau berpikir ini agak membalik paradigma, dalam arti sampean sedang disarkas ini, disindir. Kalau sedang pingin membenci dirimu, ya gampang. Tiap hari kamu ingat-ingat saja orang-orang yang lebih baik, lebih hebat darimu, otomatis kamu minder, wes. Begitu kamu tiba-tiba, misalnya saya tidak hadir, terus sama teman-teman takmir, sampean aja yang paling rajin ngaji, yuk diganti Pak Faiz di sini. Itu kalau sampean begitu duduk di sini membayangkan, wah Pak Faiz kayak gitu ya, wah saya ndak mampu Pak, saya ndak itu. Karena sampean ngukurnya membandingkan tadi. Coba ndak usah dibandingkan, begitu ada di sini, sampaikan saja sesuai yang sampean tahu, mungkin ndak akan gugup, ndak akan kacau. Tapi karena begitu membandingkan dengan saya, mungkin sejak salam itu sampean ngatur intonasinya Pak Faiz kayak gimana biasanya, kayak sejak bismillah sampai nanti salam kalian noto itu semua, biasanya malah kacau. Dan terus kalian minder gara-gara itu. Atau yang kedua, gunakan logika, selalu ada yang lebih baik. Kalian punya prestasi apa? Ini bukan apa-apa kok Pak, yang lebih baik banyak. Ini terus begitu. Ya wis, kamu tidak akan jadi orang yang berkembang. Kamu minder terus. Tidak syukur dalam hidupmu meskipun dapat banyak prestasi. Karena cara berpikirmu, cara berpikir yang mengecilkan diri. Ya memang yang disebut faktanya begitu itu, ya faktanya memang banyak prestasi yang lebih baik dari itu. Alah, wong cuma juara puisi tingkat kecamatan saja, yang tingkat kabupaten ada loh. Ya begitu kamu mikir gitu kan minder. Wong itu lomba lari tingkat RT saja, yang kemarin tingkat desa ada juga lombanya. Berarti tingkat RT tidak ada harganya. Kalau berpikirnya seperti ini, ya self-hate-mu, kebencian dirimu akan semakin besar. Prestasi apapun. Jadi misalnya kalian sudah lulus kuliah, yang lulus kuliah dari saya banyak, lebih cepat. IP-nya tinggi, yang IP-nya lebih dari saya ada. Loh, ini sudah tertinggi Pak, 4. Ala yang sama dengan kamu juga ada kok sebelumnya. Tapi pokoknya rais. Tidak ada itunya. Juara 1 tingkat internasional. Ala itu kan cuma simbol saja. Aslinya apa iya begitu. Nah, pokoknya mikirnya gini terus. Ya kamu tidak bisa bersyukur. Jadi rasanya kamu kecil terus. Jadi ya memang manusia ada pola dalam dirinya yang kalau dihidupkan seperti ini. Apalagi kalau kita fokus pada yang tidak kita miliki. Sudah juara 1 level internasional, misalnya juara 1 nulis apa gitu. Tapi kan saya tidak bisa Pak juara 1 masak. Ya memang kamu bukan ahlimu, tapi karena kamu mikir ke sana, rasanya kemampuanmu tadi jadi kecil. Sudah enak-enak kamu ranking 1 dalam studimu, kamu malah mikir, tapi saya itu secara sosial tidak terlalu bagus Pak. Ya kamu mikirnya geser ke sana. Jadinya kamu tidak bersyukur. Jadi kalau mau mencari alasan
Betapa dirimu itu layak dibenci banyak. Gampang. Jadi kalau ingin membenci dirimu alasannya banyak. Sederhananya kata Laura House itu, wong aslinya memang kamu itu begitu. Yaitu sederhananya, aslinya kamu memang jelek, aslinya kamu memang rendah, aslinya kamu memang kurang prestasi, kan gitu maunya dia. Kalau kita mikirnya hanya ke situ, memang tidak ada manusia yang sempurna. Sejago apapun orang, selalu ada titik di mana dia lemah, tidak mampu, tidak bisa sendiri, dan seterusnya. Seperti minggu lalu waktu kita membahas kesendirian dan kebersamaan. Bahwa banyak orang yang, saya sendirian lebih hebat kok Pak, saya bisa kok sendirian, tidak butuh yang lain. Tidak, saya tidak kesepian, saya asik saja. Dan kamu nganggap bahwa itu tidak ada andilnya orang lain. Padahal kamu bisa sendiri itu karena orang lain bersedia menjauh darimu sebentar. Coba yang lain tidak mau kamu sendiri. Kamu lagi ingin sendiri, temanmu datang. Kamu lagi ingin sendiri, ibumu nelpon. Kamu lagi ingin asik sendiri, tidak bisa. Jasanya mereka juga. Nah, ini yang bagian ini namanya bagian sarkasnya. Jadi kamu disindir bahwa kalau kamu mentalitas membenci dirimu, sebenarnya gampang. Ada situasi jiwamu yang mendorong ke sana, tinggal kamu berpikir negatif, melihat sisi negatif saja selesai. Karena memang hidup kita ini tidak hidup yang perfect. Selalu ada titik di mana kita lemah, di mana kita kurang, di mana kita tidak mampu. Selalu ada batas. Kalau itu manusia, karena dia bukan makhluk yang tak terbatas. Baik, jadi dari sini bisa kita sebut manusia punya juga potensi untuk bisa membenci dirinya. Itulah kenapa potensi ini bisa wujud, bisa aktual kalau kita menghidupkannya, dan itu gampang. Jadi jalan kebencian itu gampang. Makanya kan lebih enak membenci, cepat ketemu alasannya. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dari sisi ini ya. Tapi kan ini tidak ideal. Kita punya nilai-nilai yang pastinya nanti tabrakan kalau kita jadi orang yang self-hatred. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pemicunya. Kenapa sih orang itu bisa membenci dirinya? Biasanya yang pertama karena overgeneralization. Overgeneralization itu ya peristiwa 1-2 atau bagian dari hidupmu 1-2 kamu anggap mewakili keseluruhan. Itu namanya overgeneralization. Wong cuma jerawat 3 saja loh, kayak tadi contohnya. Kan bukan berarti seluruh hidupmu terus hancur lebur. Wong cuma jerawat saja kok. Alah wong ya cuma kuliah saja kok. Itu kan satu bagian dari hidupmu. Seandainya apesnya memang gagal, kan bukan berarti hidupmu juga gagal. Masih banyak sisi hidupmu yang lain. Alah wong cuma urusan pasangan hidup, sementara belum dapat ndak apa-apa. Kan bukan berarti terus masa depanmu gelap hanya gara-gara itu. Nikmati saja. Tapi kita sering melakukan overgeneralisasi sehingga kita benci diri kita sendiri. Alah wong terlambat bangun subuh cuma sekali saja loh, ndak apa-apalah. Bukan berarti terus kamu merasa jadi orang yang buruk sekali hanya gara-gara itu. Nanti kalau besok bangunnya kesiangan lagi, alah cuma 2 kali. Kalau kesiangan lagi, alah cuma 3 kali, ngono suwe-suwe sampai 30 kali itu. Ya memang kamu sulit bangun kalau begitu. Jadi jangan overgeneralisasi.
Baik untuk diri kita maupun untuk... Ya memang hidup ini kita perlu generalisasi, tapi jangan over. Over generalisasi itu dari bagian yang sangat kecil kita simpulkan keseluruhan yang sangat besar. Itu namanya over. Sumber kebencian sering karena over generalization ini. Yang kedua, read the self. Ini penyakitnya orang pinter. Tambah pinter, tambah banyak teori, kadang-kadang kita tambah mudah membenci diri. Kemarin mungkin belajar filsafat, ngerti teori macam-macam kan, stoikisme, absurdisme, eksistensialisme, terus membaca diri kita. Wah, ternyata saya itu tidak eksis ya Pak. Wah, sekarang gelisah kamu menganggap dirimu tidak eksis. Wah, ternyata hidup saya itu absurd ya Pak. Hidupmu kamu baca pakai teori absurdisme. Kamu baca pakai, wah saya kok tidak tenang seperti orang-orang stoik itu ya Pak. Karena habis baca buku stoik, terus kamu membaca hidupmu versi stoikisme. Dan akhirnya kamu stres sendiri gara-gara itu. Saya kok tidak bisa setenang itu ya Pak. Saya kok tidak bisa stabil itu ya Pak. Bukan berarti teorinya jelek, tapi kamu menganggap teori itu secara keseluruhan mutlak menjadi ideal hidupmu yang ingin kamu jalankan sepenuhnya. Sementara hidup kita ini dinamis, variabelnya tidak selalu pas dengan teorinya. Akhirnya ketika tidak bisa begitu, terus kita stres. Habis belajar tasawuf terus, wah kok saya tidak bisa Pak, seikhlas para sufi itu, kadoan. Dan kamu stres, benci dirimu gara-gara itu. Habis baca, ada seorang wali yang tiap malam sholatnya ratusan rakaat. Kamu langsung shock, waduh, saya apa ya mampu ya, sholat isya saja kadang-kadang kelewatan. Beliau ratusan rakaat, begitu mikir seperti ini kan kamu langsung drop. Karena teori itu kamu telan mentah-mentah untuk hidupmu. Nah ini namanya read the self. Kamu membaca dirimu dengan satu teori, ternyata teorinya tidak masuk dalam hidupmu dan kamu kecewa dengan dirimu. Aku kok tidak seagresif para eksistensialis ya. Aku kok tidak setenang para stoik ya. Aku kok tidak sekritis para filosof poststruktural, postmodern ya. Aku tidak, ayo mungkin. Bukan berarti idealmu salah, tapi kamu juga harus realistis. Betapapun teori itu ya tidak selalu 100% bisa masuk dalam hidup kita. Seandainya memang cocok pun kan perlu waktu, perlu adaptasi. Tidak mungkin bisa langsung. Tidak mungkin tiba-tiba baca teorinya stoikisme. Kalau engkau tidak menerima disakiti, tidak mungkin orang lain bisa menyakiti. Itu kamu, saya belajar kayak gini kok tidak sukses-sukses ya Pak. Saya ingin nolak untuk tidak sakit, tapi tetap sakit ya Pak. Iya ya, tidak mungkin bisa seketika. Ya pelan-pelan ada prosesnya. Jadi ini akar kedua, read the self. Yang ketiga, salah paham tentang emosi kita. Jadi istilahnya emotional reasoning. Emotional reasoning itu kalau kita merasa tidak enak, kita anggap oh berarti memang realitasnya tidak enak. Kalau kita kecewa, kita nganggap realitasnya mesti jelek. Kalau kita, ini emosi kita. Padahal emosi kita itu kan tidak bisa jadi patokan. Kalau pas kita lagi sensitif, orang ngomong biasa kita tersinggung. Tapi kalau pas lagi luas hatinya, lagi seneng, lagi gembira, bahwa orang maki-maki kita ketawa saja. Itu emosi. Nah, kita sering berpatokan pada emosi. Kalau kita emosi itu kan orang WA biasa-biasa kita membacanya pakai emosi. Gitu. Misalnya, Mbok, kamu kalau bangun tepat waktu. Itu kalau kita hati kita tidak enak, bad mood baca kayak gitu ya mungkin jawabannya ngapain kamu ngurusi hidupku. Bisa begitu.
Tapi kalau hatimu sedang enak, diingatkan begitu, wah terima kasih sudah diingetin, saya usahakan deh. Itu hatimu sedang enak. Maka emosimu jangan jadikan ukuran. Kalau dijadikan ukuran ya kita sering salah paham tadi, salah persepsi. Akhirnya membenci diri kita. Istilahnya emotional reasoning. Memang ada beda antara kenyataan dengan emosi kita. Yang ini tidak selalu sama. Pak, kalau saya sedang berinteraksi dengan orang kan harusnya gembira, Pak, ceria. Kok saya tidak bisa begitu ya, Pak? Ya tidak apa-apa, latihan. Jangan dianggap tanggapan emosimu itu sesuatu yang memang fakta realitas tidak bisa diubah. Emosi bisa kita ubah, bisa kita arahkan, kita sesuaikan. Yang keempat, customization. Customization itu kita berpikirnya linear 1 tambah 1 2, padahal tidak sesimpel itu. Misalnya saya agak pusing atau agak bingung. Wah, saya bingung ini mesti karena itu tadi. Padahal mungkin sebabnya banyak. Saya hanya menyimpulkan dari yang paling dekat saja. Setelah ketemu kamu ini, nasibku jadi jelek sekali, misalnya. Nah, ini namanya satu variabel kita jadikan kambing hitam. Ini terus kita biasanya ya kalau di customization self-hate ini ya kambing hitamnya diri kita sendiri. Ini mungkin gara-gara aku tadi bangunnya kesiangan ini sampai malam dapat sial terus misalnya. Dasar diri ini. Nah itu karena customization. Yang kelima adalah maximization atau minimization. Membesar-besarkan sesuatu atau mengecil-ngecilkan sesuatu. Ini namanya maximization atau minimization. Sebenarnya sepele sih, hanya karena misalnya opolah kamu beli bakso sambelnya ketinggalan, jadi kan kecil. Tapi kok dibesar-besarkan, kamu marah-marahi temanmu yang kamu titipi. Beli bakso kok bisa ketinggalan, kok iya ndak itu. Ini saya mencontohkan gini karena kemarin saya beli ayam, ayamnya ketinggalan. Sampai rumah hanya nasinya saja. Jadi iki ayam ini di masuk urip neh ngono terus melayu. Jadi iya dan ya ndak apa-apa ya. Ndak harus dibesar-besarkan ya. Ya beli lagi saja. Nah, kadang-kadang kita begitu urusan gitu aja kok terus jadi besar, menyangkut macam-macam, menyinggung macam-macam, ndak usah. Sering itu kalau kita besar-besarkan jadi self-hatred tadi. Wah, berarti aku ini sudah tua, sudah tambah pikun, ini tambah bodoh, ini tambah enggak begitu. Biasa saja, wong cuma salah kecil gitu aja kok. Atau yang besar dikecil-kecilkan, itu juga enggak sehat. Terus ada catastrophic thinking, mikirnya kacau sudah. Karena pengaruh macam-macam. Ya, di situ saya contohkan ibu-ibu atau kadang-kadang kita sendiri lah yang sering saya contohkan itu. Mungkin karena teman-teman sering baca artikel-artikel kesehatan misalnya atau baca artikel, itu mempengaruhi cara berpikir kita. Nanti baru pusing sedikit saja, waduh stroke ini mesti. Jadi karena itu catastrophic thinking. Jadi kamu mikirin tidak reasonable, kamu rujukanmu keliru. Tapi karena sering baca itu. Mungkin yang sudah menikah karena sering nonton sinetron, begitu suaminya HP-nya disembunyikan di password, wah ada rahasia itu mesti ini harus serba curiga, serba itu. Pikirannya jadi kacau. Nah ini kalau ini objeknya diri kita sendiri. Wah jangan-jangan saya ini termasuk munafik Pak. Karena cirinya munafik itu begitu. Betapa saya ini. Terus kamu nyerang dirimu sendiri. Jadi self-hate. Misalnya kamu beli terus yang jual ngasih kembaliannya kok terlalu banyak. Kamu tahu itu terlalu banyak mau dikembalikan lagi kok gimana? Ndak itu gimana? Akhirnya malah kamu bawa pulang. Terus di rumah kamu
Stres sendiri, wah dosa besar saya ini. Tapi ya gimana lagi, terus ya kamu kesimpulannya jadi aneh-aneh itu tadi. Catastrophic thinking. Nah, jatuhnya terus kamu benci dengan dirimu. Nah, coba akar-akar ini ya nanti kita dalami. Semoga kita tidak terjebak di cara berpikir ini yang kadang-kadang jatuhnya membuat kita benci diri kita sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini saya tidak panjang ya. Namanya piramida kebencian. Dulu ketika kita membahas filsafat kebencian sudah saya bahas. Cuma kali ini objeknya diri kita. Jadi kebencian itu biasanya ranking. Diawali yang paling bawah itu. Prejudice attitude. Terus act of prejudice. Terus discrimination. Terus violence. Terus genocide. Yang paling bawah, yang paling awal biasanya prasangka-prasangka, curigaan. Gampang nuduh. Kali ini yang kita tuduh diri kita sendiri. Wah, sudah rusak saya ini, Pak. Wah, saya ini pikiran saya kotor, Pak. Saya itu misalnya. Wah, itu menuduh dirinya sendiri. Setelah menuduh, act of prejudice. Act of prejudice itu kamu melakukan tindakan, aktivitas, perilaku menyesuaikan dengan prasangkamu tadi. Kayak tadi misalnya, saya itu pikiran saya kotor, Pak. Ya sudah, ayo tobat ke masjid. Tidak usah, Pak, saya kalau ke masjid itu nanti mengotori yang lain saya itu. Nah itu padune males itu. Jadi act of prejudice itu kamu melakukan tindakan aktivitas sesuai dengan prasangkamu. Misalnya kalau ini kepada orang lain, orang yang kamu tuduh, wah kamu orang kelompok ini ya, kamu perlakukan dia sesuai persangkaanmu. Itu act of prejudice. Kemudian biasanya lahirnya discrimination. Kalau untuk kasus self-hate, benci diri, discrimination itu seperti tadi. Kamu kecil-kecilkan dirimu, kamu singkir-singkirkan dirimu. Kamu anggap dirimu itu jelek, buruk, layak dibasmi. Dihabiskan saja. Ya, karena selanjutnya apa? Violence, kekerasan. Kamu siksa dirimu entah dengan cara apa. Tidak pantas, Pak, saya itu. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat seperti ini. Itu kekerasan yang kamu lakukan dirimu sendiri. Saya duduk di bawah saja, Pak. Saya itu siapa sih? Kamu mendiskriminasi, menyakiti dirimu sendiri. Dan puncaknya memang genocide. Genocide itu ya membasmi. Pada akhirnya saya itu memang sebaiknya tidak ada saja. Violence itu level self-harm, menyakiti diri ya bisa sampai, kalau yang depresi sampai parah itu bisa ingin untuk melenyapkan dirinya sendiri. Nah ini hati-hati, makanya teman-teman pahami piramida ini. Kalau bisa dibasmi sejak prasangka yang paling awal. Pandangan-pandangan jelek, pandangan-pandangan burukmu pada dirimu sendiri, ayo dibersihkan. Bahwa kita ini banyak kurangnya, banyak ketidaksempurnaannya, ya nanti kita perbaiki pelan-pelan. Tapi jangan karena itu kita merasa sangat rendah, kita merasa sangat kotor, sangat tidak berharga, dan lain sebagainya. Ini konsep dari piramida kebencian. Oke, saya lanjutkan. Ini membahas yang tadi. Buahnya self-hatred itu apa? Kebencian pada diri kita itu apa? Self-sabotage. Kita akhirnya mensabotase diri kita sendiri. Mensabotase itu kan menghancurkan, merusak secara diam-diam, terselubung. Itu kan disabotase. Kita tidak sadar tiba-tiba ditikam dari belakang, itu kan istilahnya sabotase. Kita tidak sadar tiba-tiba dijatuhkan, dijegal dari belakang, namanya kita disabotase. Kali ini yang mensabotase kita siapa? Diri kita sendiri.
Yang jegal kita siapa? Diri kita sendiri. Yang membuat tidak maju kita siapa? Diri kita sendiri. Ini namanya self-sabotage. Kita merusak diri kita sendiri, kita melukai diri kita secara psikologis. Dan biasanya memang kita tidak sadar. Kalau kitalah yang jadi penghalang kemajuan kita. Kita tidak sadar kalau kita sendirilah yang membuat kita tidak bergerak, tidak progres dalam hidup ini. Ini namanya kita mensabotase diri kita sendiri. Penjahatnya ternyata kita sendiri. Nah, ini yang penting kita pahami. Cirinya apa self-sabotage itu? Coba kita cek ya. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Ini kenapa disebut sabotase? Karena kita tidak sadar. Yang pertama, lupa. Awalnya memang sengaja melupakan, lama-lama lupa beneran. Kok minggu lalu tidak masuk, Mas? Lupa, Pak, saya kalau ada kuliah. Awalnya memang males kuliah sih. Kalau ditanya alasannya lupa. Lama-lama ya lupa beneran. Jadi pura-pura lupa dan akhirnya lupa beneran. Itu diri kita di self-sabotage. Karena orang itu biasanya apalagi kalau berulang-ulang, itu dari semula tidak sengaja lama-lama jadi terbiasa. Loh, harusnya kan seperti yang kamu bilang. Minggu ini kamu mau lebih banyak ibadah, lebih banyak sholat malam. Saya pengen sholat malam tapi kok ya lupa ya. Puasa Senin Kemis sudah saya niati, lupa saya makan. Ya memang gak terlalu mantap niati. Nah, lupa itu bagian dari ciri self-sabotage. Awalnya mungkin kita memang tidak ada passionnya, kemauannya tidak terlalu kuat, ragu-ragu maju atau mundur, akhirnya mekanisme diri kita nabrak kita, sudahlah lupakan saja. Kayak tadi, awalnya sih memang males-malesan kuliah, akhirnya ya lupa kalau ada jadwal. Padahal kalau memang serius mau kuliah, lupa itu tidak mungkin. Sekarang mekanisme untuk mengingatkan banyak. Mungkin kamu nulis, kamu tempel di kamar kosmu, atau kamu bikin alarm di HP-mu. Banyak sekali mekanisme untuk mengingatkanmu. Tapi karena memang kamu tidak terlalu niat, semua itu tidak kamu lakukan, akhirnya kamu lupa. Jadi kalau dalam banyak hal yang penting teman-teman kok lupa, coba dicek lagi. Jangan-jangan kita memang tidak terlalu minat ke sana. Kalau itu hal yang baik, berarti kita sudah disabotase oleh diri kita. Karena kitanya sendiri memang tidak serius. Yang kedua, mirip dengan lupa, terlambat. Ya kalau tadi, kenapa tidak kuliah lupa Pak? Kalau ini, kok tidak ngumpul tugas kemarin? Terlambat saya Pak nyusunnya, itu terlambat. Ada apa-apa terlambat. Atau menunda-nunda. Jadi tugas ini ditunda, tugas itu ditunda. Mau bikin tulisan nanti dulu baca-baca dulu. Begitu buka HP baca-baca, nanti dulu buka Instagram, buka TikTok dulu. Begitu buka TikTok tidak bisa selesai sudah. Kan buka TikTok itu kan tidak pernah sekali kan, terus scroll lagi itu bisa jam-jaman kamu di situ. Akhirnya terlambat, akhirnya banyak hal tertunda-tunda, itu self-sabotage. Tugasmu terus tidak jalan. Jadi coba perhatikan yang selalu sering merasa lupa, merasa terlambat, banyak hal dia tunda-tunda, kemungkinan dia sedang disabotase oleh dirinya sendiri. 3 hal ini kan sering membuat kita tidak sukses, tidak berhasil mewujudkan cita-cita dan keinginan kita. Yang keempat, mulainya oke, tapi terus tidak selesai-selesai. Nah, ini di antara ciri self-sabotage. Begitu diajak jalan, ayo oke. Bikin tulisan, ayo oke. Begitu nulis dapat 2 kalimat, lanjutannya besok saja ya. Terus besok, nanti dulu nyari bahan dulu, oke. Akhirnya tidak selesai-selesai.
Seminar tahun 2021 munculnya 2023. Kok kamu lama hilangnya? Nyari inspirasi, Pak. Golek inspirasi 2 tahun. Ya, siap memulai, tapi tidak selesai-selesai. Kan yang membuat tidak selesai itu diri kita dengan segala argumentasinya. Ini namanya kita di self-sabotage. Kita disabotase oleh diri kita sendiri. Atau muncul di pikiran kita bahwa saya tidak mampu ini menyelesaikan. Tidak sanggup saya. Belum dicoba sudah tidak sanggup duluan. Ini juga ciri self-sabotage. Jadi mensabotase diri, akhirnya kita tidak jalan. Atau berhenti tanpa alasan rasional. Kok tidak jalan? Tidak tahu, Pak, ya. Saya nunggu mood dulu. Saya itu orangnya tergantung mood, Pak. Itu kan biasanya ya alasan males saja. Tapi kamu pakai argumen tergantung mood. Nunggu moodnya, Pak. Kalau saya tidak mood itu tidak jalan, Pak. Kalau saya sudah mood, Pak, sehari bisa dapat 1 bab. Lah kamu kapan pernah sehari 1 bab? Belum pernah, Pak. Wong tidak muncul-muncul moodnya. Kan tadi saya bilang nunggu mood, Pak. Dan moodnya tidak muncul-muncul. Ya bolak-balik mood aja neng ya ora. Ini namanya self-sabotage. Kamu disabotase oleh dirimu sendiri. Kenapa begitu? Kamu tidak percaya diri. Kamu tidak mantap dengan dirimu. Yo, akhirnya kamu dibajak oleh dirimu sendiri. Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat itu. Itu bagian dari kesadaran diri yang negatif. Aku tidak mampu, aku tidak layak sukses, aku tidak bisa melakukan itu, aku tidak pantas mendapatkan itu. Kalau aku coba, mesti aku gagal. Ini kesadaran diri yang negatif. Bagian dari, kalau kita mengucapkan kalimat ini, sebenarnya kita sedang membajak diri kita sendiri. Akhirnya tidak jalan, tujuan, cita-cita, keinginan kita tidak wujud. Ya meskipun kita merasa, Pak, saya kok rasanya kemampuan saya tidak seperti yang saya harapkan, tapi kamu merasa bisa, ya jalan saja. Kayak acara zaman dulu itu loh, yang di TV zaman dulu, saya tidak tahu teman-teman pernah lihat enggak? Benteng Takeshi. Nah, itu kan seru itu. Yo, sudah ngerti mau kejelungup kan, aku bisa. Terus lari meskipun terus jungkel masuk tapi tidak apa-apa, semangatnya kan bagus, lari sambil teriak-teriak gitu. Nah, jadi itu kan optimal upayanya. Kalau sejak awal sudah, saya bisa apa enggak ya, saya mampu apa enggak ya, ya setengah hati kamu, setengah jalan. Jadi jangan biarkan dirimu membajak dirimu sendiri, sehingga kamu tidak maju-maju. Ada saja, kalau alasan itu ada saja pokoknya wis. Kamu bisa bikin 1001 alasan untuk keminderanmu, ketidakpercayaan dirimu. Mulai dari alasan biasa sampai alasan religius bisa kamu buat. Tapi kamu tidak bisa membohongi dirimu, sebenarnya kamu sedang lari, kamu sedang menghindar dari dirimu sendiri. Ini ciri dari self-hate. Orang yang benci dirinya. Bisa saja kamu membohongi banyak orang dengan argumenmu, atau kamu tutupi dengan apa. Tapi dirimu sendiri tidak bisa bohong bahwa kamu sedang mengebiri dirimu sendiri. Kamu sedang membajak dirimu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini loh kehancuran yang dihasilkan dari self-sabotage tadi, pembajaan diri tadi. Jadi orang yang berpikirnya negatif, ya nanti hidupnya pasti negatif. Ketika gaya hidupnya negatif, ya dia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya. Banyak target-target tidak jalan.
Ketika target-target tidak jalan, dia merasa jatuh namanya, rusak reputasinya. Dia merasa kecil, merasa tidak bernilai. Dari situ mungkin muncul rasa malu, rasa bad mood, rasa marah, dan lain sebagainya. Akhirnya self-esteem-nya rendah. Dia tidak percaya diri, dia merasa tidak berharga. Jadi berpikir yang negatif tentang dirinya, akhirnya tidak sukses. Ketika tidak sukses, dia merasa tidak berharga. Dari rasa tidak berharga itulah dia terus malu, dia terus bad mood, dia terus marah-marah, dan lain sebagainya. Dan puncaknya merasa bersalah, stres, depresi, frustasi. Jadi yang rusak akhirnya diri kita sendiri. Jadi ini rute kebencian terhadap diri itu ya efeknya besar. Maka teman-teman ya tadi sih sebenarnya cuma sederhana. Misalnya menunda-nunda saja, males-malesan saja. Melupakan ini, melupakan itu, atau merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi efeknya ternyata besar untuk konstruksi hidup kita. Kan tadi bahkan sampai depresi, frustasi puncaknya. Mungkin yang level tidak terlalu dalam bisa rasa malu. Atau seandainya tidak malu bad mood, atau jadi agresif. Kerjaannya marah-marah terus, sensitif. Temennya ngomong apa, dia tanggapannya apa. Ada temennya senyum atau temennya ketawa tentang apa, dia itu mesti menertawakan aku itu. Mesti menertawakan kegagalanku itu. Ada temennya ngobrol berdua, itu mesti ghibah itu ngomong aku itu mesti. Ngomongannya, kamu sensitif. Jadi dosennya ngajar di depan kelas, ini dosen kok lihat aku terus, mungkin nganggap aku bodoh apa gimana sih? Kamu jadi sensi. Jadi maka yuk kita hati-hati ya, jangan sampai kita membajak diri kita sendiri. Nah, cara menaklukkannya kemudian bagaimana? Kalau ini agak panjang prosesnya. Jadi ayo pelan-pelan ya kita taklukkan pembajaan tadi. Ini proses penyelamatan diri ini. Yang pertama apa? Kenali perilaku-perilaku kita yang sering muncul saat self-sabotage tadi. Saat terjadi pembajaan diri karena kebencian kita pada diri kita. Seperti tadi kita kenali, oh saya itu biasanya males-malesan Pak. Atau saya itu biasanya tidak menyelesaikan pekerjaan. Saya biasa menunda-nunda Pak, saya biasa. Ayo kita kenali ya, kalau kita biasanya bagaimana? Perilaku kita yang seperti apa yang membajak diri kita? Kalau sudah ketemu, ayo dikenali emosi yang seperti apa sih yang membawa kita pada perilaku tadi. Oh saya males-malesan itu biasanya kalau jenuh Pak. Saya males-malesan itu biasanya kalau lapar Pak. Saya males-malesan, ayo dikenali ya. Jadi emosi yang mana yang membawa pada perilaku yang negatif tadi. Kalau sudah kenal emosinya, saya kalau sedang marah Pak, kalau sedang bosan Pak, kalau sedang bad mood dan lain sebagainya. Kalau sudah ketemu, sekarang ayo kita cari pikiran apa atau prinsip hidup apa yang bisa melahirkan emosi tadi. Karena perilaku ini muncul dari emosi, emosi ini kan muncul dari keyakinan-keyakinan atau pikiran kita. Oh, karena prinsip saya, Pak, itu
maju ndak maju itu kan sebenarnya sesuai takdirnya Allah saja. Jadi makanya saya males-malesan misalnya. Saya punya prinsip begini Pak itu. Nah itu, ini berarti akarnya ada di sini. Ada di cara berpikir kita. Saya selalu menunda-nunda Pak, karena dalam pikiran saya kalau memang terjadi pasti akan terjadi, kalau enggak ya enggak Pak. Nah, itu. Cara mikir seperti ini ternyata yang membuat kita menunda-nunda. Oh saya itu orangnya Pak, lupa Pak. Nah, sering lebih suka melupakan sesuatu karena sering menggampangkan, meremehkan. Kenapa kok bisa begitu? Oh ternyata akarnya adalah karena bagi saya Pak, yang penting dan nomor satu adalah akhirat saja Pak. Kalau dunia itu tidak penting misalnya. Oh cara berpikir ini yang jadi akarnya. Jadi coba kalian cari akarnya. Jadi ini makanya tadi saya bilang ini perlu agak panjang mikirnya. Harus punya kepandaian tertentu membaca diri. Jadi perilaku saya tadi muncul dari emosi yang seperti apa? Emosi tadi lahir dari cara berpikir yang bagaimana. Kalau sudah ketahuan semua, saatnya mengubah cara berpikir sehingga emosinya terkendali dan perilakunya sesuai yang diinginkan. Ini baru kita ubah yang menjadi yang positif. Dan yang terakhir, ayo dikembangkan perilaku-perilaku lain yang juga mendukung. Oh, saya ini sekarang butuh hidup yang lebih rajin, lebih teratur misalnya. Untuk bisa hidup yang rajin ini perlu cara berpikir istiqomah misalnya. Untuk bisa menghidupkan cara hidup dan cara berpikir istiqomah ini saya harus ini, harus itu. Ini yang self-supporting. Jadi yang mendukung kebiasaan. Kalau saya ingin rajin, saya harus bangun pagi ini Pak. Tiap pagi bangun pagi sekarang. Nah itu berarti kebiasaan yang mendukung. Nah sekarang saya harus membiasakan senyum Pak. Karena problem saya ada pada tidak punya teman misalnya. Ya senyum, kemana-mana senyum misalnya. Nah ini self-supporting. Jadi kebiasaan yang mendukung, kembangkan juga. Nah ini kalau diceramahkan tadi 5 menit, tapi kalau dipraktekkan bisa panjang. Karena penyakit pembacaan diri ini biasanya sudah akut ada dalam diri kita. Males, kemudian mudah lupa, menunda-nunda, itu kan gaya hidup kita selama ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini juga salah satu tips untuk melawan kebencian diri. Jadi membenci diri itu nanti harus diganti dengan self-worth. Self-worth itu merasa diri berharga. Yang kedua self-esteem, punya kebanggaan diri, dan self-confident, punya kepercayaan diri. Ini tindakan konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mandiri. Ayo mandiri, memutuskan sendiri, membuat pilihan sendiri. Jadi kita biasakan hidup yang mandiri. Karena dengan menyelesaikan masalah sendiri, memutuskan sendiri, nanti muncul kebanggaan pada diri kita. Ternyata aku bisa juga ya. Ternyata aku mampu juga ya. Dan itu menguatkan diri kita. Nambah rasa cinta kita pada diri kita sendiri. Yang kedua, jangan enggan untuk menerima tanggung jawab. Ini akan melatih kita bangga dengan diri kita. Ternyata bisa saya jadi ketua ini, ketua itu. Ternyata saya bisa jadi panitia ini, panitia itu, meskipun bagian seksi apalah gitu. Jadi ini namanya siap menerima tanggung jawab. Coba lah, enggak apa-apa, ambil tanggung jawab apa kecil-kecilan.
Mungkin bagian marketing apa itu, atau bagian pembantu apa itu. Coba ambil tanggung jawab. Pak, saya untuk ngaji filsafat ini saya bagian noto gelas ya, saya pokoknya tahu. Atau kelihatannya ada yang di depan bagian noto sandal ya, nah itu bisa. Atau saya ini melatih kebanggaan diri. Biar kamu sadar bahwa kamu bisa. Di kamar kos ini kita kan satu kamar berdua. Saya yang bertanggung jawab menyalakan lampu misalnya. Jadi kalau masuk kamar saya bagian nyalain lampu, kamu bagian ngepel, nyapu dan jadi ya sampai naik dhewe golek sing enak. Jadi ini namanya melatih diri. Ini melahirkan rasa bangga, merasa berharga. Saya itu orang, meskipun saya biasa-biasa gini Pak, saya itu cukup bernilai loh Pak. Prestasimu apa? Loh saya itu bertahun-tahun bagian nyalain lampu di kamar itu. Tidak ada yang seistiqomah saya menyalakan lampu misalnya. Loh itu kan kebanggaan. Jadi siap menerima tanggung jawab dan bangga dengan prestasi. Ini saya bangga saya bisa ini, saya bangga saya bisa itu. Kemudian suka dengan tantangan baru. Nambah tantangan, kita bisa menaklukkan, kita tambah bangga dengan diri kita. Kemudian bisa tertawa, bisa nangis, mau teriak kalau memang jengkel, dan kalau memang ingin sayang, ya bilang sayang. Kalau memang itu spontan saja, tidak usah terlalu. Ini melatih kepekaan diri. Orang itu yang benci dirinya, orang minder itu mau tertawa saja mikir, saya mau ketawa ini lucu banget ini, tapi jangan-jangan temanku tersinggung, atau jangan-jangan tidak situ ketawa. Mau nangis juga begitu. Wah nanti tidak dianggap jantan saya nangis, tidak jadi nangis. Tidak. Ekspresikan saja. Kalau terharu ya nangis. Nonton sepak bola sambil nangis-nangis. Atau kalau tidak apa-apa, mungkin jagomu kalah. Atau pas apalah gitu main, tidak apa-apa. Tunjukkan ekspresi dirimu. Kalau kegulan ya sedih, kalau menang ya senang, biasa saja, dinikmati saja. Tidak usah terlalu banyak mikir. Spontan saja. Nah itu membahagiakanmu. Jadi jiwamu longgar. Mau teriak-teriak saja. Meskipun jangan tengah malam. Sepi-sepi, kamu nanti dicari tetanggamu. Ini ketawa-ketawa saja. Ya meskipun jangan lama-lama, jangan sendirian, jangan tengah malam, jangan nanti kamu diangkut ke RSJ sama tetanggamu. Jadi hidup yang nyaman, yang enak, kamu bisa menikmati. Dan yang terakhir, frustasi, stres itu biasa dalam hidup ini. Banyak tujuan yang tidak tercapai, tapi kita siap kok menghadapinya. Ini membuat kita bahagia. Jadi akhirnya kita merasa, oh ya meskipun aku ini orang biasa, tapi aku punya nilai, aku punya harga diri. Aku percaya diri untuk menghadapi hidupku. Baik, saya tambahi babak terakhir. Kita geser sebentar ke religius perspektifnya. Kalau dalam agama, bentuk konkretnya perlawanan kita terhadap kebencian diri adalah hidup yang sabar dan syukur. Ada satu hadis yang artinya kira-kira seorang yang mukmin itu luar biasa hidupnya karena dia tidak bisa kalah. Kalau sedang enak dia bersyukur, kalau sedang sulit dia sabar. Jadi kita ini hidup ini tidak ada tidak nyamannya. Selalu nyaman. Tapi kan kadang-kadang berat Pak. Tidak. Kalau pas berat, sulit, ada senjata namanya sabar. Kalau pas enak, nyaman, ada senjata namanya syukur. Ada syukur, ada sabar, menang sudah. Itu dua senjata utama.
Nah, itu saya bawakan 2 ayat tentang syukur. Yo, nanti teman-teman boleh baca sendiri, ngecek sendiri sak tafsirnya ya. Bisa yang pertama dari surat Ibrahim ayat 7, yang kedua dari surat Luqman ayat 12. Kalau yang pertama, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah menyatakan jika engkau bersyukur pasti akan kutambah nikmatnya untukmu. Dan bila engkau kufur, ya sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi tambah syukur, tambah nikmat. Karena syukur sendiri itu aktivitas menerima dan menikmati apapun yang diberikan oleh Allah. Mesti ditambah, mesti bertambah. Karena enak 10, begitu kita syukuri enaknya jadi 20. Karena dalam aktivitas bersyukur kita sedang menerima dan menikmati. Kalau tidak bersyukur kita menolak. Tidak hanya menolak kenikmatan yang datang, tapi juga menolak yang memberi kenikmatan, yaitu Allah. Makanya yang belakang disebut azabku sangat pedih, karena kamu nolak aku yang memberi kenikmatan tadi. Nah, ini kalau pakai logika agama. Jadi kalau kalian dapat rezeki 10 ya, kalau bersyukur rezekinya nambah. Apa-apa kalau disyukuri ya nambah. Nambahnya paling tidak dari sisi nikmatnya. Yang kedua, kalau ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau ini nasihatnya Luqman. Saya ambil karena banyak rumor dalam dunia filsafat yang bilang bahwa Luqman ini representasinya Socrates. Ya, silahkan dicari sendiri bukunya. Tapi di sini Luqman memang menyuruh untuk bersyukur. Barang siapa bersyukur, sebenarnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Fa'innama yashkuru li nafsih. Kalau kita tidak bersyukur, fa'innallaha ghaniyyun hamid. Allah tidak butuh kita. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Yang butuh bersyukur itu kita. Baik, kalau ayat-ayat teman-teman mestinya lebih paham ya, yang paham. Nanti kalau panjang-panjang bingung. Saya ambil lagi beberapa qaul dari para ulama. Kata Imam Ghazali, syukur itu lebih tinggi daripada sabar, daripada khauf, daripada zuhud. Jadi ini kalimat dari Imam Ghazali. Syekh Kamaluddin Ahmad. Beliau ini seorang qadhi dari Aleppo. Kata dia, orang itu jadi tidak bersyukur ketika fokus pada satu aspek negatif dirinya saja. Jadi dia melupakan banyak aspek yang lain. Kata beliau, seringkali kita hanya melihat satu waktu saat kita sakit dan melupakan 99 kali saat kita sehat. Kapan saja kita kehilangan rasa syukur, maka kita akan kehilangan sifat iman kita. Kemudian dari Syekh Norman Ali Khan, kata beliau, bersyukur itu bukan hanya sebatas alhamdulillah. Bersyukur adalah sikap, bersyukur adalah gaya hidup, bersyukur adalah cara berpikir. Dan masih banyak qaul-qaulnya para ulama yang menyuruh kita bersyukur. Orang bersyukur itu berarti menerima dirinya apa adanya. Rumusnya tadi, kalau pas yang jelek-jelek sabar, kalau yang baik-baik syukur. Ini menghindarkan kita dari benci pada diri kita sendiri.
Terakhir, seperti apa sih cirinya orang yang sudah bersyukur itu? Berarti orang yang mencintai dirinya, berarti orang yang tidak benci dengan dirinya. Yang pertama, gembira. Kata Imam Hasan Al-Basri, kemana-mana orang ini senyum. Saya tidak tahu ada tidak di sini yang kemana-mana senyum. Saya ngomong gini terus bodoh senyum kabeh. Rasulullah itu punya satu gelar basam. Basam itu mukanya selalu tersenyum. Mungkin beliau pas tidak senyum, tapi orang dekat beliau rasanya disenyumi terus. Ini menunjukkan jiwa yang bersyukur. Jadi dia gembira, hidupnya gembira. Yang kedua, menggembirakan. Tidak hanya gembira, tapi juga menggembirakan. Menggembirakan itu kehadiranmu tidak hanya bermanfaat untuk dirimu, tapi bermanfaat untuk yang di luar dirimu. Karena engkau gembira, kalau bahasa psikologinya mungkin, maka frekuensi dan vibrasimu yang kamu sebarkan ke sekeliling juga menggembirakan. Orang bisa seperti ini karena dia bersyukur. Karena dia menerima hidupnya dan mensyukuri apapun yang terjadi dengan dirinya. Ketika dia bersyukur, dia gembira. Ketika dia gembira, dia menggembirakan. Kita dekat dengan orang yang senyum terus, dengan orang yang gembira kan enak. Tapi kita dekat dengan teman yang merengut terus, sumpek terus, susah terus, kita males. Main yuk ke teman yang itu, males nanti ketemu masalah lagi. Ada saja problem gitu kan, kita sering gitu. Nah, jadi orang yang menggembirakan, biar orang kangen dengan kita. Jadi kan banyak itu di antara kita yang tidak bikin kangen, malah bikin sebel. Harusnya kehadiran kita ditunggu-tunggu, tapi nanti ada momen kehadiran kita dilarang-larang. Semoga dia tidak datang, semoga dia tidak datang. Alah datang. Itu ya, berarti kehadiran kita ditolak, tidak ditunggu. Yang ketiga, jiwa yang bersyukur, yang cinta dengan dirinya adalah jiwa yang kuat, tabah, dan bisa mengontrol diri. Ini hubungannya dengan kalau mengalami hal-hal yang negatif. Sedang susah, sedang sulit, sedang ada masalah, masih bisa mengontrol dirinya dan kuat. Jadi stabil dalam kebaikan. Apapun yang terjadi. Tidak kok, wah ini saya sedang ada masalah nih Pak, saya tak dosa-dosa dikit, tidak apa-apa lah Pak, nanti ditobati. Ini kalau itu jangan. Berarti tidak mampu mengontrol dirinya. Saya bohong sebentar saja lah Pak, nanti kalau masalahnya selesai saya tak jujur lagi. Tidak. Tetap kontrol dirimu. Itu menunjukkan kita punya jiwa yang sabar dan syukur. Yang keempat, kalau ini keluar kepada orang lain. Kalau tadi kan dalam diri kita, memaklumi dan memaafkan. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, berbuat salah dengan kita tidak terpengaruh. Kita maklumi dia dan kita maafkan. Ini lebih meringankan kita. Dan yang terakhir tentu saja ikhlas. Ikhlas ini ya jiwa yang tidak terikat apapun, yang tidak berpamrih apapun. Satu-satunya pamrih dan ikatan itu hanya Allah saja. Inilah mindset religius yang penting kita kembangkan menghadapi self-hate tadi. Biar kita tidak benci diri kita. Tadi ada banyak proses, manifestasinya ini. Ayo dicek, kita itu hidupnya sudah gembira apa belum? Menggembirakan orang apa belum?
Mampu menguasai diri, mengontrol diri apa tidak? Mudah memaafkan apa tidak? Jiwa kita ikhlas apa tidak? Ini parameter-parameter untuk menegaskan sejauh mana kita mencintai diri kita dan tidak membenci diri kita. Oh ya, ini positive self-talk. Kan tadi ada kalimat-kalimat buruk yang saya sampaikan di depan. Aku tidak mampu, aku ini rusak, apapun yang terjadi mesti salahku dan lain sebagainya. Ayo mengafirmasi diri ya dengan kalimat-kalimat ini. Ini kemarin kelihatannya waktu self love juga saya sampaikan. Sering-sering bilang pada diri kita bahwa kehadiranku di muka bumi ini istimewa dan tidak sia-sia. Jangan menganggap aku tidak berarti, aku tidak bernilai. Semua ciptaannya Allah itu bermakna, bernilai. Makanya ada ayat yang menyatakan afahasibtum annama khalaqnakum abasan. Apa engkau anggap kami menciptakan kalian itu main-main saja? Tidak, semua makhluk bernilai, apalagi manusia seperti kita. Maka sering-sering bilang aku ini berharga, tidak sia-sia diciptakan oleh Allah. Kemudian tegaskan juga dalam diri kita, pikiran kita, pandangan kita, prinsip hidup kita, semua yang baik dalam diri kita itu hakikatnya anugerah dari Allah yang berharga. Sekecil apapun. Pak, ilmu saya itu hanya sedikit kecil, yaitu juga anugerahnya Allah loh, cahaya dari Allah, sekecil apapun. Kemampuan saya hanya ini. Meskipun itu kecil dari Allah, syukurilah, gembiralah. Allah masih memberi kita anugerah itu. Nah, ini untuk biar kita tidak keluar dari jalur syukur tadi. Yang ketiga, aku fokus pada apa yang bisa aku kontrol. Selebihnya pasrah saja pada Allah. Kuatku ya hanya sholat yang wajib-wajib ini saja sementara. Sisanya pasrah pada Allah. Mohon ampun ya Allah, saya masih belum bisa sholat malam secara istiqomah. Yang istiqomah baru sholat wajib saja. Ini fokus pada yang bisa aku kontrol. Karena kalau sholat malam kan setelah tidur. Kalau sudah tidur saya sulit bangun ya Allah. Nah, kalau sulit bangun di luar kontrol kita. Jadi pokoknya dalam hal yang saya mampu, saya jalankan semaksimal mungkin. Itu saja. Sisanya pasrah sudah pada Allah. Yang di luar kuasaku. Dan yang terakhir, nyatakan bahwa terima kasih ya Allah, semakin aku paham diriku, semakin aku kenal padamu. Betapa engkau maha besar. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Untuk malam hari ini, semoga sedikit banyak mengurangi kebencian kita pada diri kita sendiri, menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluknya Allah yang berharga. Nilai diri kita yang berharga jangan kita jatuhkan sendiri. Baik lewat perspektif negatif seperti self-hate tadi, juga lewat perilaku-perilaku negatif.